Assalamualaikum. Salam. Hai Bu. Oh iya, Mbak Hilda. Silakan duduk, silakan. Iya. Saya duduk ya Bu. Ya, silakan duduk, dinyamankan dulu posisinya. Sudah. Oke. Mbak Hilda, udah lama nggak ketemu ya Mbak Hilda? Iya Bu. Sibukannya apa nih Mbak Hilda? Untuk saat ini saya kuliah aja sih Bu, kuliah PPG. Kuliah Iya. PPG. Selain itu? Selain itu sebenarnya nggak ada sih Bu, mungkin freelance aja kalau ada kerjaan kayak gitu, tapi ya nggak pasti, cuman kalau ada aja. Freelance ya. Iya. Sangat menikmati hari-hari dengan bekerja dan kuliah. Ya begitulah Bu. Dan ini kesini naik apa Mbak Hilda? Saya naik motor Bu. Oh, naik motor. Saya lihat di luar nih, apa ya, cuacanya panas sekali ya. Iya Bu, benar. Nggak tahu ya Bu, panas kan. Tapi nanti kadang hujan sore. Oh iya, nggak tentu ya cuacanya. Oke, baik Mbak Hilda. Hari ini, kemarin juga Mbak Hilda WA Ibu ya? Iya, kadang saya baik. Tapi Mbak Hilda belum apa menjelaskan lebih lanjut tentang tujuan Mbak Hilda kesini nih. Mungkin Mbak Hilda mau cerita-cerita, mau diskusi dengan Ibu, atau mau menyampaikan sesuatu yang ada di pikiran Mbak Hilda. Iya Bu. Jadi gini Bu, saya kesini tuh sebenarnya mau cerita, mau curhat aja kan Bu. Sebenarnya tuh apa ya Bu, saya tuh agak bingung gitu sama diri saya tuh. Jadi tuh sebenarnya habis PPG ini tuh saya masih ada keinginan buat lanjut S2. Bagus tuh. Cuman saya punya keinginan lanjut S2-nya tuh di luar negeri. Gitu. Sebenarnya saya kan udah mengusahakan itu dengan yang pertama itu belajar bahasa Inggris ya. Cuman nah permasalahan saya tuh di situ Bu. Saya tuh kenapa ya kayak susah banget belajar bahasa Inggris itu. Gitu Bu. Jadi Mbak Hilda menyampaikan ke Ibu ini ada keinginan Mbak Hilda yang kuat untuk belajar atau melanjutkan studi di luar negeri gitu ya. Tuh. Tapi ada kendala di bahasa Iya. Inggris terutama. Iya Bu. Oke. Selain kendala bahasa Inggris apa Mbak Hilda? Itu aja sih Bu, bahasa Inggris aja sih Bu. Soalnya ya sama biaya, tapi kalau biaya ya sambil nabung bisa Bu. Tapi lebih poinnya ke bahasa Inggris sih Bu. Saya tuh kayak masih susah banget buat bisa bahasa Inggris karena nanti kan kayak modalnya bahasa Inggris sih Bu, kayak buat cari beasiswanya. Nanti kan ada tes-tes keterampilan kemampuan bahasa Inggris itu. Nah, saya tuh kayak setiap ada informasi beasiswa tuh saya selalu ragu untuk apply itu karena di bagian bahasa Inggrisnya Bu. Saya tuh kayak merasa belum cukup punya keahlian dalam berbahasa Inggris gitu. Jadi kayak alah tahun depan aja kayak nanti di gelombang selanjutnya aja. Tapi pas udah berlalu gelombang selanjutnya lagi tahun depan lagi kayak masih stuck gitu loh Bu, keterampilan bahasa Inggris saya tuh kayak saya tuh bingung gimana ya, saya harus apa. Berarti memang yang mendasari kendala adalah di bahasa Inggris. Iya Bu. Kalau boleh tahu lebih lanjut, Mbak Hilda, apa sih yang ada di benak Mbak Hilda? Kenapa kok Mbak Hilda ingin melanjutkan studi atau melanjutkan karir di luar negeri? Sebenarnya itu udah cita-cita saya dari kecil sih Bu. Jadi saya juga pengen punya kesempatan untuk bisa eksplor di luar negeri. Entah itu nanti S2 atau saya bisa kerja juga di sana. Karena menurut saya kayak peluangnya di luar negeri itu jauh lebih besar gitu saya lihatnya tuh. Entah di bagian karirnya atau nanti income yang saya dapat juga akan lebih besar di sana. Dan saya juga mendapatkan lebih banyak wawasan, apalagi kan sekolahnya global ya Bu. Jadi kayak saya dapat koneksi dari berbagai negara teman-temannya, jadi pasti banyak informasi yang bisa saya dapat lebih yang nantinya tuh bisa ya saya bawa pulang lagi ke Indonesia, ke
anak-anak saya nantinya, keluarga saya, saudara-saudara, atau nanti kalau saya jadi guru di Indonesia kan saya bisa sharing pengalaman itu ke murid-murid saya gitu. Gitu ya. Berarti lebih kepada apa ya? Untuk menjalin relasi yang lebih banyak, Iya. terus ingin berkemampuan yang lebih daripada di Indonesia, seperti itu. Iya. Oke, sebelum lanjutkan ke ceritanya, ini duduknya sudah nyaman? Sudah nyaman kok. Nah, Ibu juga mau tanya nih, sebelumnya Mbak Hilda pernah melakukan konseling? Sudah sih Bu, sudah pernah. Sudah pernah. Bagaimana rasanya saat itu? Ya lebih apa ya, lebih lega aja karena saat itu kayak bisa mengungkapkan perasaan saya, terus bisa diskusi juga kayak gitu. Terus bisa lebih apa ya, jadi bisa berpikir lebih jernih gitu. Oke. Dan punya pandangan baru mungkin? Iya. Oke. Jadi di sini Mbak Hilda kan sudah pernah konseling ya, termasuk dengan Ibu saat ini. Ibu berharap nanti Mbak Hilda nyaman untuk melanjutkan cerita, dan Ibu di sini berkomitmen juga akan merahasiakan, karena terkait kode etik merahasiakan apa yang Mbak Hilda sampaikan. Dan tapi Ibu juga memberi harapan atau berharap Mbak Hilda ini punya keterbukaan untuk menyampaikan cerita Mbak Hilda nanti yang lebih lanjut, agar sesi konseling ini berjalan dengan baik dan sesuai tujuan yang Mbak Hilda inginkan, seperti itu. Iya. Oke. Jadi kembali lagi ke cerita Mbak Hilda. Mbak Hilda ingin melanjutkan kuliah ke luar negeri, tapi Mbak Hilda terkendala oleh bahasa Inggris. Sebelumnya Mbak Hilda juga tadi sempat menyebutkan kursus ya? Atau belum menyebutkan kursus. Nah, kalau gitu apakah Mbak Hilda pernah nih mencoba untuk kursus atau mencoba untuk belajar dengan teman atau dengan mentor? Apakah pernah? Pernah sih Bu. Nah di situ Bu, saya tuh kan menurut saya tuh tipenya orang yang fokus dalam satu hal gitu. Kalau mau belajar tuh fokus itu, terus butuh temper juga untuk memberikan pemahaman itu ke saya, itu menjelaskan kayak gitu. Nah itu saya jauh lebih paham daripada harus belajar mandiri, dan saya juga lebih bisa disiplin saat kursus kayak gitu karena ada jadwal dan materi yang benar-benar harus diselesaikan gitu. Nah kalau mandiri itu kadang saya masih kayak kurang konsisten karena ya nanti kayak loncat lagi, kayak bingung lagi nanti belajarnya apa, jadi kayak nggak terstruktur gitu loh Bu. Kalau di kursusan lebih terstruktur. Nah saya tuh pernah waktu dulu selesai S1 itu saya coba kursus kan 2 bulan. Nah itu pas dari situ tuh saya merasa kayak lebih baik gitu karena saya belajar grammar ya, jadi lebih baik kayak gitu, terus lebih pede juga. Mungkin tinggal ditambah kosakata aja gitu, tapi dalam menulis kalimat terus speaking, nah kayak gitu udah lumayan ini percaya diri gitu, jadi berani untuk mencoba praktis kayak gitu. Cuman nah setelah itu kan saya selesai itu kursusnya, saya cari kerja, terus mulai kerja, terus pokoknya ada kegiatan lain lah Bu, jadi nggak begitu terfokus ke belajar bahasa Inggrisnya, jadi kayak udah mulai lupa lagi gitu kalau nggak di-recall lagi. Nah sementara waktu untuk nge-recall itu tuh masih belum konsisten gitu, jadi kayak ada kegiatan lain, mungkin ada tugas lain gitu, jadi saya lebih mengutamakan yang itu, jadi kayak fokus saya masih suka ke-distract, Suka keganggu. iya. Ganggunya dalam hal apa ini? Ya itu tadi Bu, kayak waktu belajarnya, terus metode belajarnya, terus iya itu sih disiplinnya. Berarti terkait diri Mbak Hilda sendiri. Iya. Dan juga kegiatan kuliah mungkin yang sibuk banget ya. Iya sih Bu. Kalau Mbak Hilda kan tadi menjelaskan tentang kesibukan di kuliah saat ini. Kesibukannya apa saja di kuliah saat ini? Kalau untuk kuliah saat ini lumayan
padat sih Bu, karena selain kuliah di kampus juga ada praktik di sekolah. Habis itu juga banyak banget tugas-tugas yang harus diselesaikan di pekan itu, pekan selanjutnya. Terus ada kegiatan juga di luar perkuliahan seperti workshop, latihan dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk 1 tahun perkuliahan ini cukup padat. Karena kuliahnya hanya 1 tahun. Iya. Gitu. Kalau di kos nih, Mbak Hilda, kalau berpikir tentang impian Mbak Hilda, kalau di kos tuh, iya sih Bu, kadang ada waktu di kos gitu ya. Pengennya sih pagi-pagi tuh mulai belajar bahasa Inggris. Sebenarnya tuh udah ada keinginan kayak gitu Bu. Kadang dilaksanakan, tapi kayak cuma sehari 2 hari itu nggak konsisten gitu Bu. Soalnya kayak udah capek tugas, udah capek kuliah gitu, pengen istirahat. Terus paginya gitu kadang kalau mau bangun pagi tuh kadang bangunnya cuma pas habis subuh, habis itu kadang ngantuk tidur lagi gitu. Jadi kayak apa ya Bu, kayak belum bisa disiplin diri gitu. Apalagi kan sendiri ya Bu, nggak ada tuntutan gitu loh Bu. Beda kan kalau di kursusan gitu kan udah ada jadwalnya terstruktur gitu. Jadi saya lebih disiplin, tapi ya karena sendiri kayak kurang disiplin. Nah di situ Bu. kurang tuntutan, bukan tuntutan diri, gitu ya. Terus selama ini, selain belajar mandiri, terus Mbak Hilda merasa tidak konsisten dan tidak bisa menuntut diri sendiri lebih keras, mungkin ada teman-teman Mbak Hilda nih yang cukup membantu dalam progres bahasa Inggris Mbak Hilda. Kalau temen sih nggak ada sih Bu. Itu dari temen juga nggak ada yang kayak memiliki tujuan yang sama mungkin ya. Jadi kayak saling apa ya, belajar bareng itu untuk saat ini nggak ada sih Bu. Jadi Mbak Hilda ada impian besar, tapi di lingkungan Mbak Hilda, termasuk Mbak Hilda sendiri, tidak bisa menuntut lebih keras terhadap diri sendiri. Iya. Dan di lingkungan Mbak Hilda merasa bahwa teman-teman itu tidak satu tujuan dengan impian Mbak Hilda. Ya kemungkinan seperti itu Bu. Seperti itu. Mungkin teman-teman kursus yang sebelumnya Mbak Hilda? Teman-teman kursus sebelumnya karena kan kenalnya di ini ya Bu. Kenalnya waktu di kursus ya Bu. Jadi kayak udah nggak saling kontak gitu loh Bu. Jadi kayak ya udah kita nggak saling kontak sampai sekarang. Berarti memang masalah Mbak Hilda saat ini adalah tentang kendala memahami bahasa Inggris yang lebih jauh. Iya. Seperti itu. Dan Mbak Hilda ingin mencoba cara belajar mandiri yang lebih adaptif terhadap kesibukan Mbak Hilda saat ini mungkin. Terus kemudian apakah Mbak Hilda juga mencoba untuk memakai aplikasi bahasa Inggris sebelumnya? Nah itu juga pernah sih Bu. Kemarin tuh ada satu aplikasi ya. Nah saya rutin tuh ngerjainnya. Cuman kemarin tuh kayak apa ya, masih merasa kurang juga Bu. Merasa kurang. Terus jadi nggak disiplin juga Bu. Disiplin sih masalahnya, kayak nggak konsisten buat ngerjain. Nah sekarang tuh kalau udah saya hapus Bu, karena saya merasa kurang cocok. Terus kemarin saya hapus itu karena penyimpanan saya habis juga. Jadi saya hapus, berarti belum download lagi sampai sekarang. Kayak belum nemu aplikasi yang cocok buat interaktif gitu loh Bu. Bagi Mbak Hilda, bahasa Inggris itu apa sih? Maksudnya Bu? Untuk impian Mbak Hilda ke depannya, karena ingin berkarir dan melanjutkan studi di luar negeri. Ya itu sih Bu, buat alat komunikasi. Buat alat komunikasi. Iya. Yang penting dalam bahasa Inggris menurut Mbak Hilda tadi grammar kan ya? Iya, kalau untuk S2 tentunya pasti harus hafal dan pakai paham grammar selain speaking juga. Kenapa grammar Mbak Hilda? Karena untuk ini penulisan kan harus sesuai dengan grammar kan Bu. Apalagi untuk menulis entah nanti surat atau tesis, penelitian, ya itu kan tata tulisannya juga harus benar. Gitu. Dan menurut Mbak Hilda, grammar sangat penting bagi speaking, terus kemudian tulis esai dan berkomunikasi.
dengan Iya. orang-orang di sana. Iya, kalau untuk S2 itu penting sih biasanya. Kalau ada kesalahan grammar menurut Mbak Ida bagaimana? Kalau ada kesalahan grammar, ya mungkin pasti ada revisi ya Bu ya. Ya tapi setidaknya kan paham. Jadi kan bisa dipahami lebih lanjut. Oke, sekarang Ibu ulangi lagi. Berarti Mbak Ida di sini ingin tujuan Mbak Ida di sini adalah untuk mencari strategi belajar yang mandiri. Iya, Oke. Terus mempunyai cara yang interaktif terhadap grammar tadi, terus membangun penerimaan diri agar tidak takut salah. Iya. Tuh, tidak takut salah. Mbak Ilda selama ini mencoba untuk berkomunikasi nggak sih dengan teman-teman di lingkungan Mbak Ilda yang bahasa Inggris? Kalau untuk lingkungan sekarang kurang sih Bu komunikasinya, karena ya udah kayak bahas kuliah kayak gitu, tugas-tugas, terus ngomong sehari biasa gitu aja, jadi kayak begitu harus pakai bahasa Inggris itu enggak. Oke. Misalnya Mbak Ilda kalau latihan speaking nih, pernah nggak Mbak Ilda mencoba untuk berbicara di cermin atau bicara sendiri gitu? Iya pernah Bu. Apakah rasanya bagaimana tuh? Nah itu juga rasanya tuh kayak aneh gitu Bu, kalau semisal saya salah atau bingung mau ngomong apa gitu. Nah itu kan juga aneh ya Bu ya, padahal kan saya sendiri, harusnya beda-beda aja salah atau benar, nanti kayak dicoba lagi gitu. Cuman kadang tuh kayak padahal lihat cermin kan lihat saya sendiri ya, kadang kayak merasa malu, kayak takut, kayak susah keluar gitu. Masih ada perasaan seperti itu, Iya, walaupun sendiri. Iya, padahal sendiri masih ada perasaan kayak gitu. Saya juga bingung kenapa saya bisa kayak gitu. Apakah Mbak Ila juga ingin untuk menurunkan rasa takut salahnya Mbak Ida? Iya, saya mau kayak lebih percaya diri aja gitu. Gitu. Nah, ini Ibu ada beberapa kartu untuk mungkin mencapai tujuan Mbak Ida, apa yang Mbak Ida inginkan dalam bahasa Inggris atau dalam perencanaan pendidikan ke depannya di luar negeri, juga terkait keresahan-keresahan Mbak Ida. Ibu ada beberapa kartu yang menggambarkan diri Mbak Ida saat ini, tuntutan diri saat ini, dan ini nanti Mbak Ida akan meletakkan kartu-kartu ini. Di kiri adalah diri Mbak Ida saat ini, dan di kanan adalah harapan Mbak Ida ke depannya terhadap diri Mbak Ida. Tentunya terkait bahasa Inggris, kemudian strategi belajar, dan membangun penerimaan diri agar tidak takut salah. Seperti itu. Mbak Ida boleh membacanya pelan-pelan, terus habis itu diresapi kalimatnya. Kalau Mbak Ida tidak paham dengan kalimatnya, dan ditanyakan ke Ibu. Sebelah kanan tadi harapan ya Bu. Ya, sebelah kanan adalah harapan Mbak Ida ke depannya, terus sebelah kiri adalah diri Mbak Ida saat ini, kondisi saat ini. Harapan di masa depannya tuh yang nggak yang jauh banget gitu kan, kayak setelah ini lebih mau berubah lebih baik ya. Iya, betul. Langkah-langkah kecil yang mungkin mau dicapai Mbak Ida dalam minggu ini.
tidak harus langkah yang langsung besar gitu. Sudah Bu? Oke, sudah. Ini gambaran diri Mbak Yuda saat ini ya, yang di kiri. Iya. Kartu 1, 2, 3, Dan 4. dan 4. Boleh diceritakan keseluruhan kartu itu, kenapa Mbak Yuda kok memilih 4 kartu ini yang menggambarkan diri Mbak Yuda saat ini? Iya Bu. Yang pertama di sini tuh kartunya menuliskan saya bisa sukses menguasai bahasa Inggris jika memiliki uang cukup untuk kursus atau memiliki tabungan. Iya sih Bu. Saya rasa saya setuju karena untuk kursus itu kan pasti ini ya butuh uang, apalagi kursus offline. Iya. Kayak gitu. Dan online jauh lebih mahal daripada offline. Terus memiliki tentor. Nah itu juga saya tipe orang yang lebih cepat belajarnya saat ada tentor daripada belajar sendiri. Oke, stop dulu di situ ya Mbak Yuda. Dari kartu ini bagaimana perasaan Mbak Yuda? Apakah Mbak Yuda merasa tertekan dengan pemikiran Mbak Yuda harus punya tentor, harus Iya sih Bu, karena saya sebenarnya juga pengen fleksibel aja gitu loh. Tapi ya itu nyatanya saya kayak bisa lebih ini kalau ada tentornya gitu. jadi Mbak Yuda selama ini lebih tertekan karena punya pemikiran seperti ini, dan harapannya Mbak Yuda lebih fleksibel. Iya. Lalu bagaimana kalau kita mengadopsi kartu yang nomor 7? Saya bisa mandiri dan disiplin mengeksplorasi metode belajar grammar yang interaktif dan aplikatif tanpa harus terpaku pada catatan dulu semata. Jadi Mbak Yuda tidak perlu mempunyai tentor, tidak perlu memaksakan diri Mbak Yuda untuk terpaku pada catatan kursus-kursus Mbak Yuda, lebih kepada yang lebih fleksibel. Tadi kan Mbak Yuda menginginkan untuk lebih fleksibel dalam belajar karena juga banyak kesibukan lain. Iya, saya harapnya bisa di kondisi yang seperti ini. Mungkin ada rencana terkait dari pemikiran di kartu nomor 1 menuju ke pemikiran di kartu nomor 7. Rencana Mbak Yuda nih. Apa ya Bu? Mungkin kalau Ibu boleh contohkan, ini Mbak Yuda tadi kan sudah menyebutkan tentang mendownload aplikasi ya. Iya, Di download lagi atau memanfaatkan video-video interaktif di YouTube atau sekarang di TikTok. Iya benar Bu. Iya. Ya mungkin itu sih Bu. Mungkin di aplikasi aja sih Bu. Soalnya kalau sosial media tuh jauh lebih banyak distraksi sih Bu. Kalau TikTok scroll, ada ini tuh jadi kayak tertarik ke hal lain. Mungkin aplikasi ya Bu. Saya aplikasi beberapa aplikasi yang mungkin bisa membantu saya. Oke. Berarti yang pertama menurut aplikasi kembali ya, untuk lebih fokus gitu dalam belajar bahasa Inggris. Alih-alih mengadopsi pemikiran bahwa Mbak Yuda harus punya tentor, harus punya tuntutan ini. Oke, sekarang lanjut nih di kartu nomor 2 nih. Karena grammar sangat penting untuk TOEFL dan esai, saya tidak boleh membuat kesalahan tata bahasa agar tidak malu. Iya sih Bu, kayak mungkin pemikiran saya saat ini masih seperti ini. Oke, pemikiran Mbak Yuda. Karena TOEFL, esai itu kan perlu tata bahasa yang baik ya, di bagian writing, bagian reading. Ya, jadi kalau buat kesalahan kan pasti nanti akan mengurangi skor. Akan mengurangi skor. Iya. Lalu mari kita mengadopsi lagi di kartu yang harapan, yang berhubungan dengan kartu nomor 2. Ini nomor 5 satu. Atau nomor 6. Ini yang di kartu nomor 6. Bagaimana kalau kita mengadopsi pikiran lama menjadi pikiran yang lebih baru?
Saya menerima bahwa kesalahan grammar atau tata bahasa adalah bagian yang wajar dan penting dari proses belajar karena tidak konflik. Iya sih Bu. Iya. Ya untuk saat ini emang karena belum ini sih Bu, prosesnya kan belum begitu matang, Ya. jadi masih belum begitu bagus grammarnya. Makanya saya butuh pelatihan buat bisa lebih baik lagi. Lebih baik salah dalam proses belajar daripada salah pas ya pas tesnya. Oke, Mbak Ida juga bisa ini mencari aplikasi-aplikasi tes juga untuk keseharian Mbak Ida. Oh iya betul Bu. Buat melatih kesalahan gimana gitu ya Bu ya. Di kampus mungkin ada juga tes seperti itu. Kemungkinan ada Bu. Nah itu bisa menjadi program latihan Mbak Ida secara mandiri. Iya betul. Iya. Oke. Terus kartu nomor 3 ini. Saya merasa bingung terbebani ketika mencoba merecall materi catatan kursus yang pernah saya jalani. Iya sih Bu. Kadang tuh kalau saya buka catatan saya lagi tuh butuh penjelasan lagi gitu loh, kemarin ini gimana ya bisa terus ini. Karena tentarnya tidak berada di kenyataan kita saat ini. Iya. Terus tapi Mbak Ida memang selama ini punya tujuan yang jelas, punya arah karir ke luar negeri dan pendidikan ke luar negeri, dan Mbak Ida tahu apa yang Mbak Ida butuhkan, yakni ingin memahami bahasa Inggris secara lebih jelas untuk meraih impian Mbak Ida yang tadi. Iya. Oke, dilanjut Mbak Ida. Yang 4 ya Bu. Yang 4 tuh kesibukan dan kegiatan kuliah adalah alasan yang membuat saya tidak bisa belajar bahasa Inggris dan konsisten dan fokus. Ya sih Bu, ini sering jadi alasan saya. Sering jadi alasan karena memang banyak kesibukan. Iya. Dan mungkin Mbak Ida merasa kalau sudah sampai di kos nih merasa lelah, Ya istirahat aja deh. Iya. Kadang kayak capek banget, pengen istirahat. Gitu. Oke. Semakin kita adopsi di kartu yang terakhir, harapan Mbak Ida terkait ini tadi. Saya mampu mencicil pemahaman grammar dan skill bahasa Inggris secara mandiri, secara konsisten 15-20 menit sehari di semua kesibukan kuliah. Ya, saya harap saya bisa itu sih Bu. Memang di disiplin dan konsisten saya sih Bu yang sering banget naik turun, motivasinya sering naik turun dan membuat saya jadi kayak besok deh, nanti deh gitu ya. Mungkin rencana Mbak Ida nih, langkah kecil Mbak Ida untuk konsisten ke depannya atau dalam minggu depan deh. Kalau terkait mencicil, tadi kan Mbak Ida setuju dengan kartu nomor 5. Saya bisa mencicil nih, belajar 15-20 menit. Di waktu apa nih yang Mbak Ida bisa konsisten di situ? Mungkin malam ya Bu. Malam Hari pas mau istirahat atau malamnya sebelum tidur. Iya, sebelum tidur mungkin saya bisa belajar 15 menit, 10-15 menitan untuk meluangkan waktu saya recall bahasa Inggris ini. Oke. Jadi meluangkan waktu 15-20 menit sebelum istirahat atau sebelum tidur. Iya. Dan itu harus menjadi konsistensi ke depannya agar Mbak Ida lebih mudah di dalam mencapai tujuan tadi. Iya. Kan keinginannya sudah besar. Iya. Keinginan sudah besar, tapi cara-caranya lebih untuk dikonsistensi aja. Iya Bu. Itu tadi terkait konseling hari ini. Dan Ibu sudah mengeluarkan kartu-kartu, Mbak Ida sudah menyusun kartu-kartu Mbak Ida saat ini dan Mbak Ida kedepannya seperti apa. Oke. Mungkin ada lagi yang mau didiskusikan Mbak Ida? Sudah sih Bu, saya merasa cukup, kayak udah mulai ada ini sih perubahan gitu, kayak apa ya Bu, lebih ya harus lebih lagi belajar saya. Mungkin di ini tadi kayak mungkin sebelum tidur lagi itu bisa jadi solusi saya buat belajar Amerika, nggak harus lama, yang penting konsisten sedikit demi sedikit gitu. Tuh.
Itu ya dan konsistensi saya belajar. mau coba download aplikasi lagi, itu juga sangat membantu. Oh gitu. Oke. Kalau terkait dengan kesalahan tadi, atau malu, merasa malu. Ya mungkin saya akan mencoba untuk kayak mirroring gitu ya, ngobrol sendiri dulu. Nanti kalau udah mulai percaya diri, mungkin saya akan mencari teman yang mungkin bisa diajak ini conversation. Ya. Nanti bisa dilanjutkan juga dengan ibu terkait conversation yang menurut bahasa Inggris, gak apa-apa kok. Oh iya Bu, Oke, boleh. boleh. Oke. Berarti untuk hari ini Mbak Ida cukup apa ya, terbuka pikirannya nih Iya. terkait masalah itu tadi. Iya Bu. Oke, kalau begitu sesi konseling hari ini kita cukupkan di sini. Terkait rencana Mbak Ida tadi, Ibu ingin mendengar progresnya nanti di sesi konseling berikutnya kita diskusikan lagi. Oke Bu. Terima kasih Mbak Ilda atas keterbukaannya dan sudah datang ke sini bercerita dengan Ibu, diskusi. Iya. Semoga dari Mbak Ilda kedepannya lebih semangat menjalani hari-hari sibuk gitu ya. Amin. Makasih ya Bu, makasih juga udah membantu saya mengurai pikiran-pikiran saya yang mungkin masih saya bingungkan selama ini. Jadi saya lebih tahu nih apa yang harus saya lakukan ke depannya. Makasih Ibu. Terima kasih juga Mbak Ilda, sama. Kalau begitu saya pamit ya Ibu. Terima kasih Bu.